Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok Salam. 2. Volby, mohon maaf. Sertifikasi Deketin dong mic-nya. lingkungan. Maaf saya agak ya. Lanjut, kita akan melakukan diskusi mengenai tugas 2 ya. Berarti tugas 2 yang diberikan. Ya, kita mulai aja berarti ya nomor 1 yang telah diberikan search koordinat ini sudah kita buka di Google Earth Pro. Bisa tolong bantu bacain ini enggak soalnya? Ini, jadi nomor 1, use the Google Earth to explore the positional environment for each locality. Think about the types of sediment that are accumulating, the types of weathering that would occur, as well as the presence of any sedimentary structure. Terus dicari dari yang ini, apa? Titik koordinatnya. Koordinatnya, terus and zoom out to an eye altitude. Udah di eye altitude 2500. 25.000 feet. 2500. 25.000 feet. Eye altitude. Gimana sih kalau mau cari itu altitude? Di ini bukan sih yang kanan bawah tuh ada eye altitude. Ini lo masih Ya tuh, kanan bawah. Oh iya. 2.300. 25.000 apa? 25.000 ya? 25.000. Ya. Nolnya 3. Lagi berarti. Jauhin lagi, Mas. 25.000 kaki atau meter? Iya, kaki. Kaki. Lah ya. Ya, Bentar, itu ya udahlah. Udah. Apa bisa diketik ya itu? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kira-kira Ya kurang beda lebih 400 lah ya. kaki doang ya. Iya. Iya, kalau kita lihat sih ini jelas glacial ya, glacial environment dari ice, snow, glacier-nya. Dari penampakan udaranya ya. Iya. Juga fitur-fitur morfologinya nih kayak valley. Terus Berarti nomor 1 tadi apa pertanyaannya? What type of sedimentary environment? What type of sedimentary environment is this? Berarti glacial environment. Berarti glacial. Ya. Oke. Nah. Terus alasannya kenapa? Kenapa bisa glacial environment? Karena kelihatan ya dari kenampakan udaranya. Alasannya Iya, gitu. dari Terus sama beberapa ciri strukturalnya ya. iya, morfologinya. Kayak ciri-cirinya ada apa tadi? Ada valley. Terus tadi gue udah Terus apalagi ini ya yang tadi dibilang kayak kipas aluvial namanya apa? Iya, Piedmont. Eja dong. Ini nih kayaknya nih. Piedmont. Piedmont. Oke, thank you. Kayaknya ini deh, yang ini nih. Ini. Kayaknya contoh Piedmont nih. Terus ini ada ininya juga nggak sih? Aduh, apa? Mikir bentar. Ini equilibrium line-nya kelihatan nggak sih? Itu yang kayak, garis antara iya garis-garis ya? gitu. Yang antara apa sih namanya? Antara accumulation. Iya. Accumulation sama itu ya? ablation. Ablation. Tadi kayaknya yang pernah lu zoom tadi. Wait. Yang lu Zoom bilang up. ada garis-garisnya gitu. Equilibrium line. Kalau gue justru ngeliatnya sama equilibrium line. Crevasses. Ini warnanya beda-beda sih ya. Ada yang sini agak hijau, ada yang agak biru.
Itu dari satelitnya kayaknya. Oh ini nih kayaknya. Karena kan yang ada proses ablation sama accumulation kan berarti kan kayak yang ada yang di valley yang gini-gini kan. Kayaknya kalau gue lihat tuh kayak ini nggak sih? Tapi kayak nggak terlalu kelihatan gitu garisnya. Iya enggak, dia tuh Coba kita cek lagi. ya. Mana? Nah ini nih kayaknya nih. Ini nggak sih? Nih. Soalnya kan lebih kelihatan. Iya, iya, ya, lebih kayak garis ya betul. Oke. Dani dapat berarti ciri-ciri strukturalnya. Lanjut nomor 2 apa berarti? Tipe pelapukan yang prominent. Boleh physical, boleh chemical. Ada yang mau coba jawab? Mungkin Kinanti, Zahra, yang lain? Menurut Zahra lebih ke physical sih. Soalnya dia pertama pasti dia yang freestyle itu sama ini kelihatan di beberapa spot tadi ya. Ada frost wedging. Nah, Jadi kayak batunya pecah-pecah gitu. Sama kalau misalnya ngomongin deposisi, pasti dia setelah meleleh tuh jatuhnya gara-gara gravitasi gitu kan. Jadi dia tuh berubah bentuk tapi nggak berubah komposisi. Itu sih argumen gue. Tapi nggak tahu ada yang dari view chemical mungkin. Kalau yang dari yang gue cari kan tadi rata-rata katanya chemical, cuman emang dibilang nggak dominan sih. Gitu. Dominan. Iya, benar. Jadi Cika, apa sih yang tadi lu bilang Cik yang chemical itu juga apa sih? Chemical. Apa? Bentar. Frost wedging, physical. Bukan. Apa sih tadi kan Cika juga sempat bahas yang chemical. Ada kayak bahasan chemical gitu, cuman bukan kayak di glacial, cuman dia kayak menjelasin chemical weathering tuh kayak si chemical weathering ini bisa memecah batuan kayak ke batuan yang lebih kecil-kecil, tapi wujudnya kayak hasil dari physical weathering, tapi dia merupakan chemical weathering gitu. Ya tapi nggak tahu prosesnya gara-gara apa gimana, karena zat apa nggak tahu. Cuman dia juga bisa memecah batuan yang physical weathering gitu. Berarti lebih ke physical ya yang dominannya. Iya. Iya. Kayaknya kondisi lingkungannya juga nggak cukup mengakomodasi adanya chemical weathering, soalnya dingin banget kan pasti di sini. Iya. Oke. Gimana? Physical weathering ya. Nambah atau menyangga langsung dipotong aja ya gue. Oke. Lanjut berarti nomor 3. Nomor 3. Yang ditanya sorting. Oh, sorting. Belum. Masih ini. Apa? Contoh pelapukan nomor 3. Provide a specific example of the weathering. Bener gak sih? Iya. Coba. Iya. Contoh pelapukan. Tadi Firdi mau jawab apa? Coba. Itu tadi nomor 3 contoh pelapukan. Bukan yang tadi Cika bilang tuh nomor 4. Oh. Itu. Dicari aja kali di mapnya ya. Coba ya. Terus kalau misalnya ada yang lihat bilang gue stop gitu ya, gue takutnya matanya agak siwer. Makanya kacamata lepas itu. Oh iya, kacamata. Iya, maaf. Kita zoom out dulu kali ya. Iya, zoom out dulu. Banget. Tapi ini gimana ya? Ini kayaknya di komputer Zahra putus-putus jadi yang nge-share screen-nya, jadi iya. Lama. Sebentar. Oh, tapi ini udah optimize. Nggak apa-apa. Jangan jauh-jauh. Berarti gue mikirnya kalau misalnya untuk weatheringnya, berarti dekat-dekat tempat ini nggak sih, dekat-dekat
tempat channelnya. Karena Iya. kan pada ini Ya. nanti setelah berarti sekitar di sini nggak sih? Menurut gue malah yang terjadinya frost wedging malah yang di atas. Kalau yang di bawah kan dia udah kayak tertransport. Iya, makanya kan gue bilang deket channelnya. Jadi kayak dari di atas channelnya. Iya, Kalau kayak di valley berarti di bagian atas valley-nya. iya. Apa? Jadi yang batuan yang dominasi, yang didominasi bakal terjadi adanya si frost wedging itu yang di atasnya valley mungkin. Jadi kalau yang di bawah udah bukan mengalami frost wedging, dia udah hasil dari frost wedging. Udah Oke. hasil transportasi. Jadi di sekitar sini kayaknya. Gila, jelas Tahu. banget sih. Mohon maaf. Di mana ya? Ya nanti yang udah tadi ditunjuk di screenshot aja ya buat nih, dimasukin nih ke aja hasil nih. akhirnya. Nih, nah ini nih. Ini enggak sih? Ini tapi udah. Nah, Udah kelihatan belum? Ini Udah, udah coba gue udah. berhentiin. Udah. ke stop. Screenshot Mas. Oke. Nanti di hasilnya tinggal apa? Kayak di annotate gitu. Nunjukin. Mantap. Ulang. Wait. Ini nggak harus pakai pengukuran eye altitude yang tadi kan? Enggak sih, Kayaknya itu kalau kayak udah cuman ngomongin buat detail di Zoom nggak apa-apa. Oke. Lanjut kan nih? Boleh. Boleh. Tadi 4 ya. Kira-kira sedimen yang ada di sini itu appearance-nya kayak gimana? Berdasarkan sorting, size, sama rounding-nya. Jadi, kalau yang didapat dari buku Nichols, Asik. dia kan ini udah ada kayak tema-temanya gitu kan. Nah, kalau yang di Glacial ini tuh, kalau menurut Nichols, litologi, sorting ya? Sortingnya itu tuh lebih banyak. Bentar. Coba diputus dulu ke Zara dulu, bentar. Hilang. Hah? Diputus ke gue maksudnya apa? Dilanjut ke Zara maksudnya hilang, bukunya hilang. Oh, yang dari Nicole. Ya. Oh, kalau dari Nicole biasanya serpihan yang dibawa tuh poorly sorted ya. Very poorly sorted. Terus karena dia intinya kayak dicopotin sama S, dia biasanya angular. Jadi dia nggak rounded. Tapi kayaknya dari angle ini nggak terlalu kelihatan ya. Iya. Jadi lagi nyari-nyari juga. Terus kalau di Zoom agak pecah. Ya. Jadi di Ini yang dekat lain tempat ada deposition lain juga. mungkin. Iya sih, kalau gue setuju juga itu. Oh ini bisa jadi salah satu apa ya bahasanya, kayak salah satu channel mungkin bahasanya, channel glacial juga, channel glaciernya juga, tapi ini udah retreat nih kayaknya nih, udah fase retreat, jadi esnya nggak banyak nih di dekat yang bawah-bawah sini. Tadi kita ngomongin apa sih, sortasi ya, maaf. Kalau disortasi sama suka hilang akal tiba-tiba, maaf. Iya, sama ini sih. Apa kan ada dua tipe material yang terdeposisi, dua tipe inilah litologi, till sama outwash ya. Kalau yang till itu dia lebih angular, sedangkan kalau yang outwash itu
lebih rounded karena Rounded. outwash itu terbawanya oleh meltwater. Kan kita tahu sendiri kalau misalnya kalau contoh di stream aja kan, kalau di sungai misalnya gitu, yang agen transportnya itu air, kemungkinan besar butiran-butiran itu kan nanti bakal terkikis dan nanti bakal jadi rounded kan. Sama sebenarnya prinsipnya sama kayak yang outwash ini, karena agen transportnya itu meltwater, jadi bakal terkikis dan nanti hasil akhirnya bakal rounded gitu sih. Outwash itu biasanya, iya, kalau misalnya nanti di bawah glaciernya itu ada meltwater gitu di bawahnya. Jadi sedimen-sedimen yang unconsolidated itu nanti ke bawah sama meltwaternya, terus nanti ke transport gitu sih. Ya, tapi Jadi kemungkinan ada 2 tadi ya. Iya. Size-nya berarti Apa? Kalau buat size-nya sih ada yang bervariasi dari silt, pasir, ada juga yang berukuran boulders. Kalau yang gue baca sih gitu. Iya, setuju. terus dia juga ada yang berukuran sand juga. Macam-macam sih jatuhnya, karena kan dia poorly sorted ya di glacial sedimen, jadi banyak sih ukurannya. Apa di kemarin diamic type? Diamiction, apa sih? Iya, itu diamic itulah. apaan term diamic? Diamic. Ya, diamic. Iya, diamic. Diamic. Oke. Bisa ada yang mau nambahin? Diamic. Lanjut ke 5 kali. Boleh. Nomor 5 pertanyaannya. When the Nomor sediment you see today litifies, what type of sedimentary rock would you expect Apa yang to bakal be most abundant in this area? Tadi udah disebut sih diamik nggak? Iya, bener sih. Yang poorly sorted, terus iya, berarti apa sih? Mungkin Anda bisa Kalau lebih misalnya poorly merincikan. sorted, kemungkinannya itu ya ini sih, mungkin lebih ke yang kelas supported. Karena tadi size-nya dia ada banyak kan. Iya. Bisa jadi yang kelas supported atau yang tadi dibilang diamik. Benar. Karena grain-nya banyak gitu ya. Dari yang kecil sampai gede. Ini bervariasi. grain size? Oke, berarti yang part 1 udah ya. Kita lanjut ke part 2 kayaknya. Lanjut. Ini gue stop share aja kayak, soalnya kan nggak ada hubungannya sama yang ini. Oh ya. Berarti ini aja kali share itu soalnya. tabel. Siapa yang mau share screen? Gue boleh. Udah kelihatan? Belum. Heading. Udah. Zoom dikit dong, Bi. Udah. Ini sambil catat kan ya jawabannya. Takutnya Iya. Ada notulin kita, Ibu Kinantiana. Asik. Maaf dulu dari sekarang. Oke. Ayo. Mari kita langsung saja, kawan-kawan. Nomor 1, state of matter. Kalau di stream, contohnya liquid. Kalau glacier, solid gak sih? Kan dia es. iya. Solid ya. Solid. Kalau kita jawab 2 bisa nggak sih solid and liquid? Karena kan Bisa ada liquid juga ya. Solid liquid Iya, juga bisa sih. sih. Bisa. karena kan kayak yang tadi gue bilang ada itu.
Tapi dominan solid. Ya. Enggak juga sih. 50-50. Ya udah berarti gini aja kali ya, Soalnya solid, gimana sih? solid and or liquid gitu ya. Solid, strip, liquid. Ya udah tulis aja solid and liquid Siap. dulu. Nanti Aman. Tadi dominan solid kan? iya glacier ya Mhm. solid sih. Oke. Oh iya itu tadi kan ada yang pressure melting, jadi bisa jadi glacier tuh atasnya solid tapi di bawahnya tuh udah mulai Bawahnya melting. liquid, iya. Heeh. Ya udah Iya, solid jadi- and liquid lah ya pokoknya ya. Ya. Komposisinya. Mari kita lanjut saja. Kita jawab solid dan liquid. Selesai. Composition. Kalau di stream H2O. Kalau di glacier, Apa Aduh. tuh? H2O Kalau di juga esnya sih H2O juga. H2O Iya sih juga. harusnya ya. dengan tambahan metana. Metana tuh. Gimana tuh? Metana. Kalau Bakar. serius apa enggak ini? Kok lu senyum-senyum? Tahu Kolbi. udah ketawa-tawa Nah, aja. waktu itu saya pernah membaca sebuah paper, bukan membaca sih, menonton sebuah video yang menjelaskan biasanya ini biasanya kalau di kutub, bukan biasanya. Waktu itu pernah ditemukan di kutub tuh. Jadi di bawah timbunan es itu tuh Glacier. ada gas-gas metana. Iya. Ya, Tapi itu di ada bawahnya kan, metana. bukan di dalam glasiernya gitu. Iya. Bukan yang menyusun glasier Iya, itu. betul sekali. Maafin saya ya. Ya ngapain kalau Saya metana serem ini- banget glasier ini ada hanya- metananya cuy. Ini hanya ice breaking game aja kok. Asik ice break Maaf ya. Mentang-mentang Fitting glacier banget, terus no ice pun break. intended. Terima kasih Mas Kolbi. Makasih loh. Sukanya. Oke, lanjut aja. Tiga. Lanjut. Good. Areal Area distribution. Dia ada di channel, kalau streams, kalau glacier di mana? Ya, klik, diam semua. Baca. Bingung juga ya ngomongnya. Valley. Dia nggak necessary valley, karena valley itu salah satu landscape-nya. Dia lebih ke apa ya? Kalau iya, Ini. kalau di sini sih gue lebih landscape-nya juga sih, karena kalau yang gue baca ada beberapa landforms glacial namanya glacial throw. Glacial throw itu jadi kayak apa ya? Kayak landform bentukannya U gitu, manjang kayak pipa, setengah pipa gitu. Jadi jalan ya memanjang gitu. Terus ada juga cirques itu jadi kayak depresi syncline gitu. Jadi kayak biasanya tempat akumulasi snow-nya tuh di cirques gitu. Jadi nanti begitu dia snow-nya melt turun ke ya rendahan, nanti jadi bakal tersisa depresi kayak mangkok gitu. Terus nanti bakal ada apa ya, kayak sisa-sisa air yang dari melting gitu lah. Boleh tolong Gitu sih. diketik nggak? Shijutsu. Iya, notulennya agak itu ya. Iya, agak Gua bingung. di line kali ya. Boleh. Ini dia. Ya, Terserah Mas Kolbi lah. tapi ini gue ada referensi lain nih dari Boleh. Harold G. Betul. Reading. Tuh. Jadi di sini bilangnya glacial ice, dia bisa nge-extend dari darat menuju laut, dan dia tuh bisa high and low relief juga, dan dalam ketinggian yang berbeda-beda. Jadi benar-benar kayak glacier tuh bisa di mana aja. Tapi jadi kayaknya nggak bisa digunain buat itu sih. Iya sih, iya juga. Ya kan dia soalnya kan ya tadi ada continental glacial, ada yang marine glacial. Tapi kalau buat aerial distribution-nya berarti dia bisa dari darat ke laut gitu. Dia tuh nggak necessary di satu tempat kayak channel aja. Iya. Iya sih. Berarti kita bisa bilang gini kali ya. High altitude, terus Oh iya benar high altitude. cold Temperatur rendah. cold temperature area. Sabi. Dia nggak high altitude juga, dia bisa low juga. Oh iya. Bayangin yang low yang di temperature marine gitu. kan dia nggak high altitude, dia cuma melayang-layang di atas air.
kalau di Marine itu biasanya di ini nggak sih kayak di kutub Iya, bekas transportasi dari kontinental nggak apa sih di kalau kemarin? lain kutub ada? Ya, ya. Tapi kalau misal ngomongin altitude kan dia tetap altitude lebih rendah. Iya sih, benar. Melayang-layang di atas Iya ya. sih. Temperatur dong. Tadi high Iya, temperature. berarti ngomongin lebih ke temperatur sih. Temperatur. Tempat temperatur. Oke. Terus rate of flow. Kalau di stream fast or slow depending on gradient. Kalau ini sebenarnya kebagi juga sih fast. Iya. Iya. Kalau nggak ya sesuai, kalau nggak berdasarkan temperatur, ada juga dari paper yang kemarin gue baca yang buat poster itu dia juga dipengaruhi sama apa? Tingkat presipitasi. Iya, benar-benar. Jadi yang bikin beda itunya apa? Depending on apa gitu. Kalau stream dia depending on gradient, kalau glacier dia depending on temperature or apa kayak pokoknya faktor iklim lah ya. Karena kalau di sini gue baca ada 2 tipe glacier, warm sama cold based glacier. Kalau cold based glacier itu, jadi dia kayak nge-stick frozen gitu di bedrock substrate-nya. Jadi little to no movement. Jadi bisa nempel banget pergerakannya itu sangat pelan banget atau bahkan nggak ada pergerakan sama sekali. Sama satu lagi warm based glacier. Nah itu tuh jadi di atas bedrock substrate-nya itu bukan langsung es yang nempel di bedrocknya itu, tapi yang tadi gue bilang water, apa tadi gue bilang? Iya, water. Jadi ya melt water itu jadi di bawah situ bisa ngebantu dia justru makin cepat untuk pergerakan glaciernya gitu. Lanjut. Erodes by. Tererosi oleh abrasion using sediment load, dissolving soluble minerals rocks. Dia tererosi oleh apa? Yang tadi berarti itu ya. Ice. Yang Jika bilang. And ini yang terjadi di frost wedging berarti. Ice yang kemarin di poster kita juga. Apa tuh yang mana? Itu kan ngejelasin tuh yang kemarin Cika jelasin. Oh iya. Yang di bus balok es. Apa ya tulisannya berarti? Abrasion using a sediment like this. Erodes by ice and water. Kalau yang gue baca sih, ini ada tipe erosi utamanya itu ada glacial abrasion, glacial plucking, sama glacial meltwater erosion. Jadi maaf boleh diketik nggak tolong? Yang harus ngetik lu Kinan. Gak terlalu dengar apa sih kayak kecepetan lagi ngetik. Maaf. Apa? Oke. Terima kasih Firdi. Iya. Meltwater erosion. Mari kita lanjut. Maximum depth to which erosion can occur. Kalau gue bilang sih ya ini enggak sih bedrock level. Maximum depth. Karena di atas bedrock kan biasanya kan ini kan sediment, unconsolidated sediments misalnya. Kalau dari Nicole ini ada dia cuma bisa nyampe kalau misalnya kontinental lah, dia cuma bisa nyampe continental margin. Kontinental. Tapi bingung bilangnya level apa. Continental margin aja berarti. Soalnya kan kesananya air ya air ketemu es malah sih. Ada di Nicole halaman 111.
111 nih. Ice proximal, ice distal. Mau kita lanjut aja kali ya, sisa 2 menit 40 detik. Iya. Gas Udah menit ya. Deposits when? Kalau di sini sih kira-kira sama juga sih, stream loses kinetic energy itu kan berarti kehilangan kalau energinya. di glacier kan sama, tapi di ininya apa namanya, kayak yang meltwaternya tuh misalnya meltwaternya tuh udah berhenti bergerak, atau misalnya ya itu di meltwaternya udah nggak ada kinetic energi, unconsolidated sedimentnya yang tertransport akhirnya terdeposisi gitu kan. Kalau dari yang transport dari glaciernya berarti saat retreating berarti saat fase retreating, saat fase glaciernya melt, atau saat glaciernya mundur ke belakang. Oke, ya, berarti fase melt sama fase retreating ya. Biar gampang Kinan notulnya. Iya benar. Iya. Oke, terakhiran nih. Cukup gak kira-kira waktunya? Mari kita langsung flash. Maximum class size range. Oh ya, berarti ini dari large boulder sampai mud. Sampai mud sama berarti. Sampai silt, mau sampai silt atau sampai mud? Apa tadi? Silt kayaknya udah masuk mud deh. Kan mud kan ada silt sama clay. Oh gitu. Oh mud termasuk 2 itu, ya udah berarti tulis mud aja daripada bingung. Apa tadi boulder sampai mud? Large boulder. Large boulders. Sampai mud. Sorting tadi udah ya. Very poorly sorted. Poorly sorted. Ya. Class shape-nya. Class shape-nya bisa 2, bisa rounded, bisa angular, depending on transport. Oke. Media transport ya. Iya, bukan distance ya kan. Kalau ini kan distance, kalau ini kita lebih berarti tulisnya angular to rounded ya? Iya. Depending on dia rounded aja apa rounded banget? Di yang gue baca sih tulisannya rounded aja. Oke. Mulai mohon maaf tadi. Ya mohon maaf tadi terpotong karena kendala Zoom tidak premium ya Pak, mohon maaf. Ketahuan mahasiswa miskin. Iya, kita lanjut di tadi terakhir class shape berarti ya. Class shape. Jadi angular to rounded. Rounded. Depending on media transported. Ya. Jadi udah notulensi. Ini jangan lupa masukin referensi for each answer ya. Berarti nanti aman. Apa referensi yang lu semua pakai kasih ke Bu Notul. Oke. Ke grup, ke ibu lah, nggak usah ke grup. Ya, ibu kan juga ada di grup ya, gimana ya? Oh iya. Maaf ya Bu. Gimana adik-adik ya, maaf Bu, maaf. Oke deh. Dengan ini berakhir sudah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas brainstormingnya. Sampai bertemu di penyelesaian notulensi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.